Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi di channel Humas Persaudaraan Setia Hati Trate. Setelah sekian lama, kebetulan ini di bulan Ramadan, alhamdulillah dari tim Humas mendapatkan waktu untuk berjumpa dengan pengurus pusat, dalam hal ini Mas Ketum, ada Mas Taufik, dan ada Mas Sekum dan Mas Purwanto beserta perwakilan dari Biro Hukum. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu Lur. Selamat sore Mas Taufik. Selamat sore. Sehat ya Mas? Alhamdulillah, pangestinipun Mas Ageng kangen suwe enggak ketok. Kita lama ndak podcast ya Mas. Selalu setia mendampingi Lur. Ada Mas Sekum di sini, Mas Purwanto. Siap ya Mas Pur? Alhamdulillah. Tetap energi ya Mas? Tetap. Anjenengan sehat juga kan? Alhamdulillah Mas. Anu pengestune. Nah, nggak asing lagi, ini ada dulur kita dari Biro Hukum yang sebelah Mas Ketum. Nggak asing lagi ada Mas Beli. Apa kabar Mas Beli? Alhamdulillah. Ini tumben sekali ini bisa bareng gitu. Biasanya jarang ketemu gitu. Ya, alhamdulillah. Harus ada informasi baik ya Mas. Ya, insya Allah. Nah, satu lagi nggak asing lagi yang berbadan besar ya, ada Mas Samsudin. Paling berbobot ya seperti itu. Biasanya Mas Samsudin dengan Mas Beli ini apa namanya jarang bareng. Nah, tumben kok ini bisa bareng. Ada Mas Sekum, ada Mas Ketum dan lain sebagainya. Apa kabar Mas Samsudin? Alhamdulillah Mas Ageng sehat selalu. Salam saudaraan, saudara dimanapun berada. Nah, Lur, kita langsung saja. Kemarin kita kan sempat gonjang-ganjing, beredar isu gitu loh. Apa namanya terkait dengan badan hukum dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan mumpung bulan Ramadan, beliau tidak begitu banyak aktivitas, kita mewakili dari tim Humas untuk menghadap jajaran pengurus pusat, terutama juga didampingi Biro Hukum untuk menanyakan isu-isu dan hal-hal yang ada di lapangan, apakah betul atau tidak. Nah, ini nanti pertanyaan pertama langsung ke Mas Ketum. Mohon maaf Mas gitu. Jadi kami belum terima informasi resminya Mas secara menyurat dari Mas Sekum. Makanya kami tanyakan dulu, barangkali nanti Mas Pur langsung melanjutkan kalau memang betul. Poin satu adalah kita itu dikabulkan Mas pengajuan PK, dalam hal ini peninjauan kembali. Nah, apakah betul supaya ini menjawab pertanyaan dulur-dulur yang ada di seluruh Indonesia yang berada di akar rumput, supaya tidak menjadi isu doang gitu Mas. Lah, monggo Mas Ketum dijawab. Ya, kami sendiri kami bisa mengunduh atau mengunduh dari websitenya Kepanitraan Mahkamah Agung tentang informasi dikabulkannya pengajuan PK dari PSHT. Alhamdulillah, ini hadiah pada bulan suci Ramadan pada saat kita semua atau PSHT sedang memperingati 1 abad berdirinya PSHT. Ini keberkahan yang luar biasa dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa mendapatkan surat resminya. Baik. Nah, untuk itu kami mohon bantuan ya dari tim Biro Hukum lah untuk mempercepat atau untuk berikhtiar yang saya yakini akan berdampak sangat positif bagi ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan semboyan kita, yaitu persaudaraan Setia Hati Trate yang kekal jaya abadi selama-lamanya. Amin. Dan itu hanya mungkin terwujud kalau organisasi kita tertib. Baik. Siap. Nah, salah satu yang harus kita tertibkan yaitu kita sebagai organisasi kemasyarakatan harus mempunyai badan hukum yang satu, tidak macam-macam. Selain itu, semua kekayaan intelektual yang dimiliki oleh PSHT yang selama ini telah diperjuangkan oleh Kang Mas Tarmaji Budi Harsono harus kembali ke menjadi miliknya organisasi dengan badan hukum yang satu tadi. Oh, seperti itulah itu. ikhtiar yang kita upayakan bersama. Berarti bisa dipastikan valid ya Mas,
dan tentunya juga pasti dukungan dari saudara-saudara kita yang di luar ya Mas ya, yang adik-adik yang di bawah. Ini ada poin kedua, ini saya pengen ke Mas Pur selaku Sekum pengurus PP ya Mas. Nah ini Mas, tadi kan sudah mendapatkan informasi terkait dikabulkannya PK kita. Nah tentunya kan memberi warna dan memberi informasi yang baik untuk langkah-langkah perkembangan organisasi kedepannya Mas. Nah kira-kira ini Mas Sekum kan tentunya akan melanjutkan perjuangan mengurus organisasi. Nah ini seperti apa Mas dengan mendapatkan kabar yang baik ini? Ya, yang pertama kita bersyukur ya dengan adanya putusan PK ini. Nah tentu mungkin saya sedikit menambahkan tentang legal standing dari organisasi kita ya. Jadi kita itu baik sesuai dengan hukum perdata, kita itu sudah mempunyai kekuatan yang sah dan tidak bisa diganggu-gugat lagi dengan putusan Perdata nomor 1712 tahun 2020. Baik. Nah, dengan adanya kita memenangkan TUN, jadi itu adalah hukum administratif sebetulnya. Baik. Itu artinya Persaudaraan Sejati Ternate yang sedang kita organisir ini mempunyai kekuatan baik itu dari sisi hukum perdata maupun hukum administrasi negara. Itu. Jadi baik, kita Mas. sudah tadi Mas Ketum mengatakan ini adalah final sehingga kita tidak ada lagi gontok-gontokan gitu. Baik. Harapannya seperti itu. Nah, di dalam setelah kita memiliki legal standing dasar hukum yang kuat, Ya. kedudukan hukum yang pasti dan kuat, maka yang kita lakukan saat ini terutama adalah gunjang-ganjing di daerah-daerah Ya. yang selama ini kan rebutan sebagai yang tercatat di Kesbangpol baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Ya. Nah itu mungkin nanti itu akan kita tertibkan dengan bantuan teman-teman di Pemprov dan di cabang seluruh Indonesia. Yang kedua juga kita akan menyampaikan kepada IPSI baik di PB maupun Pengda-Pengda IPSI bahwa kita telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik itu perdata maupun administrasi tata usaha negara. Nah itu sehingga nanti di lapangan sekarang ini kan sering adanya konflik gitu, yang bisa ikut bertanding dari 16 atau 17 ini di lapangan masih terjadi gontok-gontokan. Nah dengan ada, dan itu juga membingungkan bagi panitia IPSI sendiri, juga membingungkan bagi Kesbangpol baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, dengan adanya sekarang ini mudah-mudahan semuanya sudah jelas sehingga kita bisa berjalan dengan sesuai dengan koridor yang ada lah. Gitu. Dan kami harapkan juga teman-teman seluruhnya, baik itu yang teman-teman yang selama ini gugat dan lain-lain, sudahlah kita lupakan tadi sesuai dengan harapannya Ketum. Kita bagaimana melihat ke depan Esa Ternate itu guyup, rukun, mempunyai manfaat di segala bidang. Itu mungkin. Terima kasih Mas Pur, informasinya luar biasa sekali, berarti akan langsung disosialisasikan ya Mas ya. Nah barangkali dari Mas Weli dan Mas Samsudin menambahkan terkait dikabulkannya PK tadi, dan ada isu loh Mas, ini seru, katanya akan mengajukan PK tandingan, apakah itu bisa gitu dari sudut pandang hukum, substansinya seperti apa? Monggo Mas Weli dulu atau Mas Samsudin dulu. Baik, terima kasih Mas Ageng. Jadi perlu kami jelaskan dalam permasalahan sengketa badan hukum Persaudaraan Sejati Ternate ini perlu dan sangat penting kami sampaikan.
Jadi kami akan meriwayatkan secara sekilas kaitan dengan objek perkara. Sebenarnya objek perkara yang dipersengketakan, yang digugat oleh penggugat dalam hal ini Dr. Andes R. Murjoko dan Insinyur Tono Suharyanto selaku penggugat. Objek perkara yang menjadi pokok yang dipermasalahkan adalah surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Persaudaraan Setia Trate nomor AGU sekian-sekian tahun 2019. Itu ya. Jadi pokok perkara itu yang kemudian apa dampak bagi PSHT ketika permasalahan itu digugat? Sejatinya terkait dengan perselisihan barangkali ya, perselisihan atau silang pendapat kaitan dengan keabsahan parapatan luhur, kami ulas kembali. Secara perdata tadi sudah disinggung oleh Mas Pur bahwa permasalahan keabsahan dari hasil parapatan luhur 2016 ini sudah selesai. Sudah diputus oleh Mahkamah Agung melalui putusan 1712 K Perdata tahun 2020. Yang pada pokoknya dalam putusan menolak kasasi, yang artinya bahwa segala produk dari parapatan luhur 2016, salah satunya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian pengangkatan pengurus Persaudaraan Setia Trate periode 2016-2021 sah dan mengikat, gitu ya. Nah, siap. Itulah dengan mendasarkan itu kami pada saat mendaftarkan badan hukum itu melanjutkan sebenarnya untuk mengikuti perkembangan zaman tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ketum, bahwa dalam rangka Persaudaraan Setia Trate mengelola secara transparan dan akuntabel, salah satunya menginginkan bahwa pengelolaan ini dilakukan secara mandiri, profesional, modern, sehingga perlu didaftarkan badan hukum, kan begitu. Ini latar belakang. Dengan adanya putusan perdata itulah kemudian salah satu yang menguatkan kita di dalam pokok perkara. Jadi proses, Mas ya, kami ceritakan bahwa misalnya proses SK kami di 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM ini digugat tadi oleh penggugat. Kemudian di tahun 2020 putusan perdata terkait dengan keabsahan parapatan luhur tahun 2016 diputus oleh Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga pada saat itu melalui upaya kasasi kami sudah sampaikan di dalam memori kasasi bahwa kepengurusan Persaudaraan Setia Trate ini telah selesai diuji, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berlaku sah dan mengikat. Yang salah satunya kita ketahui bersama dalam pasal 14 anggaran dasar di anggaran dasar tahun 2016 menyatakan bahwa parapatan luhur dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Artinya 2016 sepatutnya dilaksanakan kembali di tahun 2021. Betul. Mengargumentasi, nah ini silang pendapat tadi, argumentasi yang disampaikan oleh penggugat seolah-olah bahwa ada parapatan luhur di luar dari mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tadi telah diputus melalui putusan perdata itu. Itulah yang menjadi latar belakang yang dijadikan oleh penggugat untuk membatalkan pengesahan Badan Hukum Persaudaraan Setia Trate itu. Gitu Mas Ageng ya. Jadi kemudian ini menjadi menarik ketika di tahun 2019 Mas Murjoko dan Mas Insinyur Tono menggugat SK pengesahan Badan Hukum Persaudaraan Setia Trate. Di tahun 2020 putusan perdata berkekuatan hukum tetap inkrah. Itulah yang menjadi latar belakang kami untuk memohon peninjauan kembali, sehingga ada seharusnya putusan daripada pengadilan tata usaha negara menguatkan atau melanjutkan
atau harmonisasi dengan putusan perdata. Itulah yang menjadi latar belakang kami mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut. Ya, alhamdulillah proses itu kami lakukan dan kami ikuti proses tersebut dengan fakta-fakta yang kemudian kami sampaikan pada saat persidangan itu belum kami sampaikan dan itu menentukan, maka kami ajukan alat-alat bukti yang kita kenal bersama novum. Kami sampaikan terkait dengan eksistensi dari hasil parapatan luhur 2016 ini. Nah, itu sudah kami sampaikan di dalam memori peninjauan kembali kami. Dan alhamdulillah, wa syukurillah kita bisa lihat bersama di website Kepanitraan Mahkamah Agung amar putusan dari permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Dr. Insinyur Muhammad Taufik selaku Ketua Umum Persaudaraan Sejati Trate dikabulkan. Telah dikabulkan ya, dengan amar batal iudek iuris, diadili kembali, tolak gugatan penggugat. Jadi sudah sangat jelas itu, Mas. Nah, ini menarik ya, Mas Welly. Saya juga sekarang ke Mas Samsudin. Nah, sekarang kan juga bersebaran isu bahwa terkait dengan PK kita yang dikabulkan itu, mereka mengatakan bahwa akan mengajukan PK tandingan. Nah, dari sudut pandang hukum ini apakah itu memungkinkan atau seperti apa? Mungkin Mas Samsudin bisa menjawab. Oh, baik. Jadi gini, Mas Ageng, di dalam hukum acara perdata, dalam hukum acara di peradilan, memang kita mendasarkan semua itu harus kepada hukum acara. Kita kembalikan apakah itu dimungkinkan untuk melakukan upaya PK untuk melawan terhadap putusan PK, kan seperti itu. Nah, itu secara hukum acara kita kenal dengan ketentuan di pasal 22AB itu Algemeen Bepalingen Wetgeving for Nederland Indi, itu bahasa Belanda. Hukum acara perdata dijelaskan juga dalam HIR Head Indonesia Reglement, menyatakan bahwa pasal 22AB pengadilan dilarang menolak perkara walaupun tidak ada dasar hukumnya. Esensinya apa, Mas? Ya kalau mau memohon ya boleh-boleh saja. Tapi apakah nanti permohonan itu bisa dilanjutkan untuk dikirim ke Mahkamah Agung? Tentu akan pengadilan melihat sebuah ketentuan-ketentuan khusus yang sudah diatur. Salah satunya di dalam surat edaran Mahkamah Agung sudah dijelaskan bahwa ada persyaratan-persyaratan yang sangat ketat dan untuk bisa dilakukan peninjauan kembali kedua itu gitu. Yang salah satunya ada 2 putusan pengadilan yang objek perkaranya sama dan ini saling bertentangan terhadap kedua putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ini. Nah, sekarang permasalahannya kami sampaikan kepada dulur-dulur semua yang tadi kami sampaikan bahwa objek perkaranya ini adalah surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU sekian-sekian tahun 2019 tentang pendirian Badan Hukum Persaudaraan Sejati Trate. Ya, saya sekarang tanya di sini, apakah sudah ada putusan PK lainnya atau putusan tetap perdata, putusan tetap agama, atau bahkan mungkin putusan tetap pidana terkait dengan SK objek perkara ini? Yang kami ketahui baru 1 pengajuan permohonan peninjauan kembali terhadap objek perkara ini. Dan sama-sama kita ketahui hasilnya telah diputus oleh hakim di Mahkamah Agung dengan amar dikabulkan permohonan PK yang diajukan oleh Mas Taufik selaku Ketua Umum PSHT. Jadi kalau melihat dari ketentuan yang diatur di dalam surat edaran Mahkamah Agung ini, rasa-rasanya sangat sulit dan barangkali tidak dimungkinkan, Mas Ageng. Bisa diartikan masalah hukum selesai ya, Mas? Masalah hukum dalam kaitan dengan putusan, dengan dikabulkannya putusan peninjauan kembali sebenarnya sudah final. Terima kasih Mas Welly, gamblang sekali ini Lur. Ini kita langsung mendengar dari beliau ya, dari Biro Hukum kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku PSAT dimanapun berada. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, kami Muhammad Samsudin telah mendaftarkan permohonan peninjauan kembali berkenaan perkara nomor 217 di PT UN Jakarta. Peninjauan kembali ini atau PK ini bagian dari upaya untuk memperjuangkan organisasi PSAT yang mana menurut data dan keyakinan fakta-fakta berdasarkan putusan pengadilan Ketua Umum Kang Mas Taufik SH-MSc adalah Ketua Umum PSAT yang sah. Maka daftaran PK ini semata-mata untuk memperjuangkan, menuntut sebuah keadilan dan meyakinin bahwa patut diperjuangkan berkenaan dengan adanya kami temukan novum yang kami yakini sebagai penentu dalam perkara 217 di PT UN Jakarta. Jadi kami berharap saudara PSAT dimanapun berada semangat, berjuang, berlatih, tetap mengedepankan keluhuran, budi pekerti, dan menciptakan Kamtibnas di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita untuk semua. Perkenalkan saya HM Rosadin Sarjana Hukum selaku Ketua Lembaga Hukum dan Advokasi Sejahtera Pusat. Nah, sore hari ini kita bersama-sama dengan tim ingin menjelaskan informasi yang beredar di luar bahwa berkenaan dengan PK-nya Mas Taufik berkenaan dengan badan hukum, di mana kami sampai hari ini belum menerima salinan putusan, sehingga pertama kami akan melakukan menunggu salinan putusan tersebut, dan yang pasti nanti setelah ini akan ada penjelasan resmi dari Kang Mas Sukriyanto selaku tim hukum untuk menjelaskan berkenaan dengan peninjauan kembali badan hukum yang dilakukan oleh Mas Taufik dan kawan-kawan. Bagaimana duduk perkaranya, bagaimana konstruksi hukumnya, dan apa implikasi hukumnya kepada warga sejahtera Trate yang ada di bawah kepemimpinan Mas Murjoko dan Mas Isbiantoro. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Mas Rosadin selaku Ketua Tim LHA. Kita akan beranjak lanjut kepada Ketua Tim yang menangani hukum ini. Ada di tengah-tengah kita ada Kang Mas Sukriyanto, SHMH. Monggo Mas Sukri bisa diceritakan tentang mungkin kronologis PK atau novum-novum baru yang diajukan kepada PK yang diajukan oleh Kang Mas Taufik. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada semua pihak, dulur-dulur yang telah memberikan kepercayaan kepada kami selaku tim hukum dalam mengawal semua permasalahan hukum di PSAT ini. Ya, berkaitan dengan statement atau press release dari pihak Pak Taufik kemarin beberapa saat yang lalu terkait dengan hasil putusan PK ya, di mana PK permohonannya Pak Taufik dikabulkan ya, walaupun dalam tanda kutip kita belum menerima secara resmi pemberitahuan ya. Namun kami sebagai lawyer praktisi hukum tentu sudah bisa melihat ya, sudah bisa melihat kemana arah pertimbangan hukum kalau memang itu dikabulkan ya. Tentu saya harus mengatakan lebih dulu bahwa sudah barang pasti, jadi perlu diketahui ya, sudah barang pasti pertimbangan hukum dalam putusan PK kalau memang benar dikabulkan, itu sudah pasti pertimbangan hukumnya kurang cukup dipertimbangkan. Sebab apa ya? Saya tegaskan lagi bahwa proses memperoleh badan hukum itu ada regulasi yang harus dilalui ya, ada ketentuan yang harus dipenuhi ya, syarat formilnya diantaranya yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Ormas dan juga diimplementasikan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM
nomor 3 ya tahun 2016 ya. Khususnya pasal 12 ayat 4 dan huruf B dan E ya, huruf E. Di situ ada amanatnya baik ormas maupun peraturan menteri hukum dan HAM ini ada mengatur terkait dengan surat pernyataan ya, tidak dalam sengketa. Jadi organisasi yang diajukan, yang dimohonkan badan hukum ini dipastikan tidak dalam sengketa ya. Kedua, di dalam huruf E-nya ada juga mengatur keterangan domisili. Harus ada itu keterangan domisili yang ditandatangani oleh kelurahan atau desa setempat, pejabat setempat ya. Nah, kalau syarat ini yang disyaratkan, kami pastikan bahwa dari pihak sebelah tidak memenuhi syarat. Kenapa? Keterangan tidak dalam sengketa. Saat itu hasil Palu 16 sedang dipermasalahkan oleh beberapa cabang, terdaftar di dalam perkara nomor 24 di gugatan di PN Kota Madiun ya. Saat itu sampai di tingkat kasasi, sampai di tingkat pemeriksaan pemeriksaan tingkat kasasi pun itu turunnya kalau tidak salah di 2021 ya. Kalau nggak salah itu, tidak tahu, saya lupa 2020 atau 2021 turunnya kasasinya ya. Lupa saya, tidak begitu ingat karena perkara itu berlalu begitu saja ya. Kebetulan saya sebagai kuasa hukum dari Majelis Luhur yang berdomisili di Madiun ya, Mas Isbiantoro dan kawan-kawan kalau nggak salah. Terus yang mewakili Mas Wiono yaitu Mas Mariono dan Mas Bambang ya, Mas Mariono dari Jakarta, Mas Bambang yang berdomisili di Jogja ya. Terus penggugatnya kalau tidak salah menggunakan law firm dari Sutrisno Budi kalau nggak salah itu saat itu ya, saudara Sutris itu mewakili para penggugat itu Mas. Jadi dengan adanya perkara nomor 24 ini tidak bisa, sudah barang pasti kalau itu melalui persyaratan yang sesuai diamanatkan di dalam baik itu undang-undang ormas maupun peraturan menteri hukum dan HAM, tentu tidak bisa terbit itu pada hukum karena pasti, karena situasinya dalam keadaan yang sesungguhnya itu memang dalam sengketa. Nah, terus yang kedua, keterangan domisili secara fakta, Pak Taufik tidak berdomisili di Madiun ya. Dia yang berdomisili di Madiun adalah Ketua Umum Kang Mas Murjoko gitu ya. Kang Mas Murjoko selaku Ketua Umum dan Kang Mas Isbantoro selaku Ketua Dewan Pusat dan Mas Tono ya, Kang Mas Tono sebagai Sekretaris Umum. Nah ini Mas, jadi kalaupun itu terbit badan hukum tersebut atau pemberian pengesahan diberikan oleh Kemenkumham itu keluar yang sebagaimana itu badan hukum yang disengketakan di dalam perkara akuo, kalaupun dianggap itu sudah ada semua persyaratan, kita sudah pasti kita pastikan bahwa itu suratnya palsu ya. Ada pemalsuan keterangan yang dituangkan di dalam surat ya untuk memenuhi persyaratan tersebut. Nah, kalau ini terjadi, bukan tidak mungkin kami dari tim LH akan membongkar persyaratan tersebut. Bagaimana cara membongkarnya? Kami akan laporkan kepada pihak yang berwajib. Ya, kami akan laporkan ke pihak yang berwajib. Patut diduga adanya pemalsuan keterangan. Ya, ada ada tindak pidana 263
yang melahirkan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu yang bersifat otentik sebagaimana diatur dalam pasal 266 KUHP. Nah, ini Mas, jadi dengan adanya putusan PK, ya saya simpulkan, saya tegasi di dalam kesempatan yang baik ini, dengan adanya putusan PK yang mengabulkan permohonan PK dalam perkara Akuo, ini kami sepakat bahwa hal ini mendorong kami, semangat kami untuk membongkar ya modus operandi yang dilakukan sehingga terbitnya ini memaksa terbitnya pengesahan badan hukum tersebut. Ya. Jadi bagi kami terbitnya keputusan Menteri Hukum dan HAM, pengesahan badan hukum yang dimiliki oleh saudara Pak Taufik, menurut hemat kami bahwa badan hukum tersebut cacat sejak lahir, ya, cacat sejak lahir. Terus kalau cacat sejak lahir, bagaimana mungkin itu mau dikatakan sah pengesahannya itu kan? Betul. Jadi menurut kami putusan yudefaksi tingkat pertama maupun tingkat 2 dan putusan kasasi sudah sesuai dengan irama dan asas hukum ya yang ada. Ini jadi makanya lebih lanjut kami melihat dulu bagaimana rekronden putusan daripada PK ini ya. Nah, itu Mas. Jadi Ya, berarti dalam tanda kurung sampai saat ini belum menerima salinan putusan atau pemberitaan resmi dari pihak terkait? Belum menerima salinan putusan. Jadi kami menunggu juga. Nah, setelah kami pelajari, walaupun kami sudah tak akan tahu, sudah bisa menggambarkan bahwa rekronden yang melahirkan Vetel Gronden mengabulkan PKA sudah barang pasti onvoldoende gemotiveerd atau kurang cukup dipertimbangkan. Kenapa? Asas ditabrak. Ya. Bagaimana mungkin orang yang sudah dinonaktifkan, ya, di mana penonaktifan ini sudah dipertimbangkan di dalam putusan kedua perkara ya, perkara badan hukum Akuo, perkara Akuo maupun perkara merek, penonaktifan begini bukan tidak mungkin abal-abal. Jadi penonaktifan ini sudah bagian daripada pertimbangan hukum dalam perkara kedua perkara ini ya. Artinya kalau sudah menjadi bagian daripada pertimbangan, apalagi yang mau dipertahankan ya. Apalagi di sini masalah novum nyun sewu. Ya. Mohon maaf ya, novumnya yang diajukan syarat untuk PK itu tentu ada kualifikasinya. Betul. Ya. Memenuhi syarat atau tidak, tentu ada telah-telah tertentu ya. Lah menurut kami bahwa novum yang diajukan itu sangat tidak relevan sekali kan? Ya. Tidak ada korelasinya bahwa itu untuk menolak gugatan tidak. Jadi bukan kepada sana substansinya. Karena apa? Novum yang diajukan itu kan berita acara, Ya. rapat-rapat komisi Parlo 16 ya. Kalau sejujurnya kalau misalnya itu ada rapat komisi, ada berita acaranya, tentu di sini akan bisa membuka juga berapa perolehan suara, usulan suara. Harusnya ada itu semua. Ya. Kenapa itu tidak ada gitu loh. Kalau ada itu akan kelihatan yang mana 08, yang mana yang 100 lebih. Yang 100 lebih kan begitu kelihatan. Kenapa ini tidak ada gitu loh. Nah, ini kan bagian daripada dokumen daripada berita acara yang tidak terpisahkan di dalam dokumen Parlu ya, rapatan luhur saat itu. Gitu Mas. Jadi dari kami seperti itu. Terus mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan, kembali kami tegaskan bahwa PK ini bukan jalan akhir dalam perkara ini. Betul. Ya. Insya Allah setelah kami mendapatkan pengesahan salinan pemberitaan salinan putusan, kita pelajari secara seksama
tentu di situ kami akan menarik satu benang merah kehilapan nyata yang mana saja yang dilakukan, yang terjadi di dalam yang terjadi dilakukan oleh hakim agung yang memeriksa perkara PK tersebut, ya. Tentu jelas dari kami syarat untuk mengajukan PK kami sudah punya, ya. Adanya putusan yang bertentangan dengan putusan hukum lain, kan? Ya itu ada, ya. Kami bisa buktikan terkait dengan saat itu lagi bersengketa, ya. Perkara nomor berapa, Pak? 17-12 ya, itu kalau tidak salah. Yang 8 cabang itu yang berangkatnya dari perkara pokok nomor 24, juga perkara merek dan keputusan-keputusan lain, ya. Ada baik itu hak cipta dan sebagainya. Dibuktikan, ya, siapa pemegang yang sesungguhnya, kan? Nah, itu Mas Billy, ya. Jadi artinya LHA pusat tidak patarang. Biasa kalau dalam berperkara seperti ini ada yang kalah, ada yang menang, ada yang kalah beneran, ada yang dikalahkan. Ya, dikalah-kalahkan. Jadi kebenaran itu tidak boleh dikalah-kalahkan, ya. Jadi fakta-fakta tidak boleh kita dikesampingkan. Ini jadi kebenaran hakiki harus kita ungkap sampai seakar-akarnya, ya. Begitu, Mas. Mungkin sudah banyak, Mas, yang bisa kita terima. Mungkin satu lagi, Mas, harapannya untuk seluruh warga Desa Trate menanggapi hal-hal seperti itu mungkin bagaimana? Ya, dari kami hanya bisa memberi harapan kami kepada pesan terhadap dulur-dulur yang dibawa, bahwa permasalahan badan hukum, sengketa badan hukum yang punyanya Pak Taufik itu belum berakhir di PK ini, masih ada PK kedua. Komposisi kedudukan badan hukumnya Pak Taufik sudah dibatalkan, ya, sudah dieksekusi, ya. Yang sekarang kita berbicara ada badan hukumnya Pak Murjoko. Dengan adanya putusan PK tidak serta-merta langsung bisa menghentikan eksistensi daripada Mas Murjoko. Ada prosesnya. Tidak bisa begitu terima salinan putusan langsung ini batal atau putusan begitu saja. Dibuktikan sudah ada saja perintah eksekusi, berita acara eksekusi, Pak Taufik masih menggunakan, masih eksis anunya. Sudah dieksekusi pun masih ada yang menggunakan, ya. Alas hak itu, walaupun sudah dieksekusi, sudah dicabut haknya masih ada dari pihak cabang Blitar, ya. Blitar kalau nggak salah itu dijadikan dasar untuk menggugat. Padahal sudah dibatalkan, sudah dicabut. Nah, apalagi punyanya yang dimiliki badan hukum yang dimiliki oleh Pak Kang Mas Murjoko ini. Prosesnya berbeda dengan yang dimiliki oleh Pak Taufik, ya, berbeda. Kalau Pak Taufik dasarnya putusan 13 badan hukum. Kalau punyanya Pak Murjoko, Kang Mas Murjoko ini melalui proses pendaftaran. Jadi masuk kepada proses basis online yang dibangun oleh Dirjen AHU, ya. Jadi kita masukkan billingnya dan sebagainya, kan, itu melalui kantor notaris Bauji, gitu, Mas. Jadi sekali lagi bersabar, tim LH memastikan bahwa akan mengajukan PK kedua, gitu, Mas. Mungkin ada tambahan dari Kang Mas Ketua dan Mas Sekretaris. Baik, kalau sudah cukup kegiatan pada sore hari ini, saya kira sudah banyak yang bisa membuat hati kita lega. Apa yang terjadi pada pertarungan hukum yang dilakukan oleh tim hukum Pusat Madiun dan tim hukumnya Pak Taufik atau JC. Semoga kondisivitas di bawah tetap bisa dan tetap kami semua meminta doa kepada semua agar apa yang segala yang kita lakukan dapat berguna bagi Desa Trate khususnya. Tim Humas Desa Trate menyampaikan yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. Desa Trate Jaya.